Puluhan wartawan dari berbagai aliansi di wilayah Solo Raya menggelar aksi protes terkait penyusunan rancangan Undang-Undang RUU Penyiaran di depan Plaza Manahan, Kota Solo, Selasa, 21 Mei 2024, sore. Kegiatan yang dimulai pukul 16 WIB tersebut dibarengi dengan teatrikal dari beberapa wartawan sebagai gambaran pembungkaman insan pers Indonesia atas RUU penyiaran tersebut. Tak hanya itu saja, sejumlah wartawan yang ikut dalam aksi demonstrasi ini juga membawa sejumlah poster bernada penolakan serta membungkam mulut mereka menggunakan lakban hitam. Selain itu juga ada orasi dari sejumlah perwakilan insan pers yang ikut dalam aksi sore hari ini termasuk penyair ternama Perisandi yang menyumbang puisi dalam aksi kali ini. Ditemui usai aksi, Koordinator Kegiatan Mariana Riki mengatakan, perancangan RUU penyiaran bisa berdampak negatif bagi dunia jurnalistik Indonesia. RUU yang tengah disusun DPR tersebut jelas mengancam iklim demokrasi, kebebasan HAM, dan kebebasan pers di Indonesia. Banyak pasal multitafsir yang berpotensi digunakan alat kekuasaan, ujar sosok yang juga Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia, AJI, Kota Solo tersebut. Lebih lanjut, Mariana mengatakan bahwa kegiatan sore ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang digelar oleh aliansi wartawan di berbagai kota sejak 17 Mei lalu. Diskusi dan kampanye ini juga bagian dari kampanye secara masif yang dilakukan pengurus nasional AJI Indonesia di media sosial selama 5 hari mulai 17 Mei hingga 21 Mei 2024, sambungnya. Sementara itu, perwakilan PWI Kota Solo, Ronald Seger Prabowo menjelaskan bahwa pihaknya juga menyoroti terkait butir-butir RUU penyiaran yang tengah dibahas di DPR RI. Salah satunya terkait pelarangan jurnalistik investigasi bagi insan wartawan. Ini adalah bentuk keprihatinan kita, aliansi wartawan di Kota Solo dan sekitarnya bagaimana RUU penyiaran ini seperti ada niatan untuk membelenggu kebebasan pers, ungkap Ronald. Ia menyoroti sejumlah pasal dalam RUU penyiaran yang berpotensi menjadi alat bagi pemegang kekuasaan bila disahkan menjadi undang-undang nantinya. Artinya ada beberapa pasal yang berpeluang melenggu kebebasan pers. Salah satu pasal yang kita soroti adalah masuknya KPI dalam sengketaan pers. Padahal selama ini sengketa pers itu ditangani oleh Dewan Pers. Itu membahayakan bahwa seolah-olah membahayakan bagi oligarki ataupun orang yang berkepentingan, urainya. Kedua, jurnalistik investigasi yang terancam dilarang. Padahal dari model jurnalistik ini sempat membantu mengungkap sejumlah kasus seperti kasus korupsi Gayus Tambunan yang berawal dari kerja teman-teman wartawan, pungkasnya. Berikut pasal-pasal problematik RUU penyiaran yang harus dijegal sampai gagal. A. Ancaman kebebasan pers lewat larangan jurnalisme investigasi dan ambil alih wewenang Dewan Pers oleh KPI, Pasal 42 dan Pasal 50B ayat 2C. B. Kewenangan KPI untuk melakukan penyensoran dan pemberedelan konten di media sosial. Hal ini akan mengancam kebebasan konten kreator maupun lembaga penyiaran yang mengunggah konten di internet. Konten siaran di internet wajib patuh pada standar isi siaran, SIS, yang mengancam kebebasan pers dan melanggar prinsip-prinsip HAM, pasal-pasal 34-36. C. Pembungkaman kebebasan berekspresi lewat ancaman kabar bohong dan pencemaran nama baik, pasal 50B ayat 2K. Mahkamah Konstitusi RI telah membatalkan pasal berita bohong yang menimbulkan keonaran, pasal 14 dan pasal 15 pada UU No. 1 tahun 1946 dan pasal 310 ayat 1 tentang pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 21 Maret 2024 lalu. Mengapa poin kabar bohong dan pencemaran nama baik masuk kembali di RUU penyiaran? D. Melanggengkan kartel atau monopoli kepemilikan lembaga penyiaran. Pada draft RUU penyiaran ini menghapus pasal 18 dan 20 dari UU Penyiaran No. 32, 2002, di mana pasal-pasal ini membatasi kepemilikan TV dan radio. Hilangnya pasal-pasal ini akan mempermulus penguasaan TV dan radio pada konglomerasi tertentu saja. E. Pelanggaran HAM. Draft RUU penyiaran ini melarang tayangan yang menampilkan perilaku lesbian, homoseksual, biseksual dan transgender. Pasal 50B ayat 2G. Pasal ini selain diskriminatif, juga akan menghambat beberapa ekspresi kesenian tradisional maupun modern baik di TV, radio maupun internet. Ini diburu-buru dan seperti beberapa waktu lalu ketika ada Omnibus Law itu disusun sekali semalam gitu langsung jadi, dan kami khawatirnya ini juga akan ada aksi yang serupa dilakukan oleh
legislator kita tiba-tiba RUU sudah jadi UU di depan mata gitu. Dan aksi ini harapannya paling tidak pasal-pasal problematik yang ada di RUU penyiaran ini